Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Nah, sebelumnya apa sih sistem ekonomi Islam itu? Jadi, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Jadi, segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Kegiatan ekonominya sebenarnya sama dengan sistem ekonomi lainnya, seperti jual beli, simpan pinjam, dan aktivitas lainnya. Tetapi yang membedakan adalah pedomannya, di mana sistem ekonomi ini benar-benar berpegang teguh pada syariat Islam. Lalu, yang kedua, tujuan sistem ekonomi Islam. Tujuan sistem ekonomi Islam itu yang pertama, dilakukan supaya manusia tidak melanggar. Yang kedua, mewujudkan perekonomian yang baik tanpa mengesampingkan norma-norma Islam. Yang ketiga, diharapkan dapat membuat seseorang tetap berpegang teguh dengan syariat Islam meskipun sudah dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Lalu, yang keempat, ada menciptakan keadilan antar setiap umat manusia. Yang kelima, memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat karena tidak ada yang merugikan pihak lain. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan apa itu tujuan dari sistem ekonomi Islam? Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada ekonomi sebagai penunjang akidah dan akidah sebagai asas. Dalam kajian sistem ekonomi Islam, semua bentuk kegiatan ekonomi harus diorientasikan untuk menunjang akidah dan akidah dijadikan sebagai asas dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, nilai dasar kepemilikan. Kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil usaha mereka, tetapi itu adalah amanat dan kepercayaan dari Tuhan kepada mereka. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Rod ayat 28 dan Al-Fajr ayat 16, yang harus dijaga, dipelihara, dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu ketiga, nilai dasar kebebasan. Di dalam Islam, kebebasan manusia sangat dihormati. Namun kebebasan tersebut bukanlah tidak ada batasnya. Hal-hal tersebut direstriksi oleh ahkam al-syariah atau hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan agama. Jika hal itu dilanggar, maka menjadi kewajiban bagi negara untuk ikut campur. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seseorang, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Yaitu yang pertama, zakat. Zakat merupakan bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim bila harta mereka telah mencapai hisab dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Lalu yang kedua yaitu pelarangan riba. Nilai instrumental ini sangat terkait erat dengan pemberantasan praktik kezoliman dan ketidakadilan. Yang ketiga, jaminan sosial. Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, materinya sudah sampai di situ teman-teman. Saya harap materi yang saya sampaikan mudah dipahami ya. Terima kasih.